Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah salat maghrib yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah, baru saja kita melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima sholat kita. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan kita, diberkahi. Dan saudara-saudara kita yang mungkin ada yang sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan dari penyakitnya. Yang kesulitan melunasi hutangnya, semoga segera Allah bantu untuk melunasi hutangnya. Terima kasih belum sampaikan kepada takmir sekaligus para hadirin Bapak Ibu sekalian yang berkenan untuk meluangkan waktunya hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk mencurahkan kepada kita semua yang hadir sakinah, yaitu ketenangan, rahmat, yaitu rahmat kebaikan yang melimpah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala naungi kita, atau malaikat menaungi kita dengan sayapnya. Dan juga Allah banggakan kita di hadapan malaikat-malaikat yang mulia. Jamaah Allah muliakan, insyaallah kajian kita pada malam ini adalah tentang hadis ya. Hadis Rasulullah SAW yang terdapat di dalam kitab Arba'in Nawawi, sebuah kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i, Imam Nawawi, yang berisi kurang lebih 42 hadis ya, berkaitan tentang pokok-pokok penting dalam agama Islam yang penting dan sangat perlu untuk diketahui oleh setiap kita sebagai pedoman hidup kita. Hadis ini adalah urutan hadis yang ke-24. Hadis yang ke-24 dari kitab Arba'in Nawawi. Secara garis besar tema hadis ini yaitu tentang haramnya perbuatan zalim. Haramnya perbuatan zalim, dan juga tentang hakikat keadaan diri kita yang sangat butuh kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hakikat keadaan diri kita yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala ya, serta luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan juga luasnya rahmat serta nikmat yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits ar-rabi' wal 20, hadis yang ke-24. An Abi Dzarr Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla annahu qala. Dari Abu Dzarr Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dhulma ala nafsi. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman itu atas diriku sendiri. Wa ja'altuhu bainakum haraman fala tadhalamun. Dan aku telah menjadikannya di antara kalian sesuatu yang diharamkan, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai sekalian hambaku, setiap kalian adalah sesat kecuali orang yang telah aku berikan hidayah. Maka mohonlah hidayah kepadaku, maka pasti aku berikan hidayah kepadamu. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai sekalian hambaku, setiap kalian lapar kecuali orang yang telah aku beri makan, maka mohonlah makanan kepadaku dan saya aku berikan kepadamu makanan. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuhu fastaghsuni aqsukum. Wahai sekalian hambaku, setiap kalian tu telanjang, tidak berpakaian kecuali orang yang telah aku berikan pakaian, maka mohonlah pakaian kepadaku, niscaya aku berikan kepadamu pakaian. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai sekalian hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa berbuat salah, berbuat kesalahan pada malam dan pada siang harinya, sedangkan aku mengampuni dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, maka aku pasti mengampuni dosamu. Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai sekalian hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan pernah mencapai, tidak akan pernah sanggup untuk memberikan mudarat kepadaku, dan kalian pun tidak akan pernah sanggup untuk memberikan manfaat keuntungan kepadaku. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai sekalian hambaku, seandainya orang yang pertama di antaramu dan orang yang terakhir di antaramu dari golongan manusia maupun jin, mereka berada pada satu hati laki-laki yang paling bertakwa di antara kamu, maka semua itu tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Ya ibadi law anna awwalakum akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Wahai sekalian hambaku, seandainya orang yang pertama di antara kalian, yang terakhir di antara kalian dari golongan jin maupun manusia di antara kamu, mereka berada dalam hati yang paling keji dari salah seorang kamu, maka hal tersebut tidaklah mengurangi sedikit pun kekuasaanku. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid. Wahai sekalian hambaku, seandainya orang yang pertama di antaramu, orang yang terakhir di antaramu dari golongan manusia maupun jin, mereka berdiri di satu tempat, lalu mereka semua memohon kepadaku, fa'ataitu kulla wahid mas'alatahu. Lantas aku memberikan setiap mereka pemberiannya, permohonannya. Ma naqasa dzalika mimma indi, maka hal tersebut tidaklah sama sekali mengurangi apa yang aku miliki, illa kama yunqisul mikhyatu idza udkhal bahr, kecuali seperti berkurangnya, seperti air yang menetes pada jarum setelah dimasukkan ke dalam lautan. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Wahai sekalian hambaku, sesungguhnya semua itu adalah bergantung kepada amal-amal kalian, dan aku menghitungnya bagimu. Thumma wafikum iyaha, kemudian aku memenuhi seluruh amalanmu. Faman wajada khairan falyahmadillah, maka siapa yang mendapati kebaikan maka hendaknya ia memuji Allah. Wa man wajada ghayra dzalik fala yalumanna illa nafsah, dan siapa yang mendapati selain yang demikian maka janganlah sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, inni haramtu dzulma ala nafsi. Firman Allah Subhanahu wa taala,
dalam hadis ini yang disebut dengan hadis qudsi yang langsung disampaikan kepada Rasulullah SAW tanpa melalui malaikat Jibril. Adapun firman yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW itu disebut dengan Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quranul Karim baik lafzan atau makna, baik secara lafaz maupun secara makna, Al-Quranul Karim itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Perkataan, ucapan Allah Subhanahu wa taala, baik secara lafaz ya maupun secara makna yang terkandung di dalam lafaz ataupun dalam setiap huruf maupun ayat. Firman Allah, kalamullah. Maka dalam bahasa Arab yang dimaksud dengan kalam itu adalah huruf yang keluar. Ya, setiap huruf yang keluar yang terdiri dari huruf-huruf, kalau dalam bahasa Arab hijaiyah, kemudian terucap keluar daripada lisan kita, maka itu disebut dengan kalam. Tetapi kalau misalnya bisikan hati, kalau itu tidak terucap di mulut kita, maka tidak disebut dengan kalam. Ya. Jadi kalau ada Panji Gumilang kemarin mengatakan Al-Quran ini adalah sabda Rasulullah, ya, yang tertulis, yang termaktub, tetapi firman Allah secara makna itu adalah sangat keliru. Karena di dalam pengertian kalam dalam bahasa Arab itu adalah huruf yang terucap. Nah, jadi kalau tidak terucap, meskipun di dalam hati ada ada bisikan, ya, tetapi kalau itu tidak terucap maka tidak disebut dengan kalam. Makanya kata Rasulullah SAW, ya, solat kita tidak akan batal, ya, meskipun di dalam hati kita banyak bisikan, banyak lintasan pikiran. Tidak akan batal sampai kita mengucapkan lintasan-lintasan pikiran dan hati itu. Kenapa? Karena tidak dikatakan perkataan, sampai kita mengungkapkan lintasan-lintasan hati dan pikiran tersebut dalam bentuk huruf, kalimat maupun kata, itu barulah disebut dengan kalam. Ya. Maka kalau kemudian dikatakan Al-Quran itu adalah sabda Rasulullah secara kalam, ya, bertentangan sekali dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena definisi Al-Quran menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak dulu sampai hari kiamat itu sama, tidak berubah, tidak bergeser sama sekali. Yaitu firman Allah lafzan wa ma'na, baik secara lafaz maupun makna yang terkandung adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan bukan merupakan makhluk. Kalamullah, firman Allah, bukan merupakan makhluk. Kenapa tidak dikatakan makhluk? Karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat Allah mempunyai sifat kalam, berbicara. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berkehendak untuk menciptakan makhluk, maka dia hanya berfirman, maka makhluk itu pun terjadi dengan izin Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya, sesungguhnya perintah Allah, ya, apabila hendak, ya, untuk menciptakan sesuatu, maka dia mengatakan kun, jadilah kamu, fayakun, maka sesuatu yang dikehendaki akan terjadi. Ya. Kemudian dalam ayat al-amru wal khalqu, ya, milik Allah lah yang menciptakan dan yang memerintahkan. Jadi tidak mungkin Al-Quran itu dikatakan makhluk, karena makhluk tidak bisa menciptakan. Sementara Allah menciptakan cukup dengan perintah, cukup dengan kalam, ya. Maka sangat sesat dan sangat luar biasa, ya, ketika seorang dan oleh sebab itu kita perlu belajar daripada kasus yang sedang terjadi ini untuk mendalami kembali, menimba ilmu agama, terutama hal-hal yang berkaitan yang menyangkut masalah akidah kita, supaya kita bisa membedakan mana pendidikan akidah yang lurus, yang tidak menyesatkan, yang tidak menyimpang, dan mana akidah yang kemudian buat kita menyimpang, ya. Sehingga tidak akan mungkin akan melahirkan seorang pemimpin masa depan bangsa dan umat bila dididik dengan akidah-akidah yang menyimpang, ditanamkan fondasi-fondasi agama yang justru merusak. Jamaah Allah muliakan,
Di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala secara tegas mengatakan, tidaklah patut bagiku dan tidak boleh bagiku untuk berbuat zalim. Wa ma yanbaghi lirrahman ayattakhidha walada. Dan tidaklah pantas bagi Allah yang Maha Pengasih untuk mengangkat seorang anak. Ya. Fadzulmu muhal fi haqqillah. Maka kezaliman itu adalah perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala sangat berkuasa, karena kekuasaan Allah itu sangat mutlak. Allah Subhanahu wa taala mempunyai kehendak yang tidak seorang pun dari kalangan siapapun makhluknya yang bisa menghentikan kehendak Allah atau bisa menghambat, ya. Tidak ada yang bisa. Maka apapun yang Allah kehendaki, itulah Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa. Tetapi Allah secara tegas dalam banyak ayat mengatakan, wa ma Allah yuridu dzulma lil alamin. Allah itu tidak berbuat zalim, ya, kepada hamba-hambanya. Jadi kalau misalnya ada orang yang ditakdirkan miskin, itu bukan Allah zalim sama dia. Ya. Karena untuk satu hikmah, ada yang ditakdirkan hidupnya kaya, ada yang miskin, ada yang susah, ada yang dimudahkan dan sebagainya. Itu adalah hikmah kehidupan. Ya, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kehidupan itu berjalan beriringan, ya, dengan hikmah-hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Hanya kalau kita tidak memahami hidup ini dengan kacamata iman, maka kita akan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, sangat berkuasa, ya, untuk dalam tanda petik untuk berbuat zalim kepada seluruh manusia. Tetapi Allah nyatakan bahwa Dia telah mengharamkan perbuatan zalim atas dirinya sendiri, dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu berbuat zalim. Ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan zalim. Di antara setiap hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, ya, seorang hamba atau seluruh manusia untuk berbuat zalim. Allah haramkan atas dirinya, yang dirinya Allah Subhanahu wa taala itu sangat berkuasa untuk berbuat apapun yang Allah kehendaki. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala biarkan manusia itu dalam keadaannya. Manusia yang durhaka, manusia yang ingkar, manusia yang melakukan pengerusakan dan lain sebagainya, Allah Subhanahu wa taala biarkan. Nah, ya. Jadi manusia-manusia yang berkarakter atau yang berwatak Dajjal, yang berwatak Fir'aun, Qarun, Haman dan yang sejenisnya, Allah Subhanahu wa taala biarkan. Pertanyaan, apakah Allah sanggup untuk kemudian dalam sesaat membinasakan manusia yang berkarakter seperti itu? Sangat sanggup. Tetapi Allah biarkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu tidak seperti manusia, ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu berbuat tidak seperti perbuatan kita sebagai makhluk. Kalau kita melihat ada orang yang berbuat tidak pantas, mungkin kita akan segera menegakkan hukuman, beri sanksi. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala, banyak, ya, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Manusia penuh dengan dosa, penuh dengan perbuatan zalim, penuh dengan keingkaran, kekafiran, dan Allah biarkan. Allah biarkan. Mungkin, ya, suatu saat orang ini akan bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tadzalamu, oleh sebab itu janganlah kalian saling menzalimi. Ya, janganlah kalian saling menzalimi. Zalim itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Apa saja perbuatan itu dikatakan salah, keliru, atau dosa, atau suatu kesalahan, maka itu disebut dengan perbuatan yang zalim. Ya, perbuatan yang zalim. Zalim kepada dalam hal, ya, hak orang lain, atau dalam kehormatan, atau misalkan darah, atau yang lain-lainnya, harta benda. Ya, kita mengambil tanpa dengan hak, atau kita menumpahkan darah
seseorang tanpa hak yang dibenarkan oleh syariat Islam, itu disebut dengan zalim. Dan di hari kiamat, ya, di hari kiamat orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia lainnya itu akan diadili. Akan diadili. Semua manusia itu tetap akan diadili. Tapi disebutkan dalam hadis Nabi bahwa perkara pertama yang akan diadili di hari kiamat nanti adalah perkara darah. Ya. Jadi siapa yang pernah membunuh siapa, maka akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun manusia yang bisa lolos daripada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pernah mengambil harta orang lain di dunia pun juga akan diadili. 1% atau 1 rupiah pun tanpa hak harta yang pernah diambil akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah mencaci, pernah memukul atau yang sebagainya, itu akan diadili. Ya, oleh sebab itu Rasulullah SAW berpesan kepada kita semuanya agar kita mengembalikan kezaliman ataupun hak-hak orang yang pernah kita ambil, sebelum kita nanti merasakan penyesalan yang sangat luar biasa. Di saat itu manusia tidak bisa menebus kezalimannya, kesalahannya dengan orang lain menggunakan uang, ya, tetapi menggunakan pahala yang dimiliki oleh orang yang berbuat zalim, ya, semakin berkurang pahala kebaikannya. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu akan membayar kezaliman pelakunya dengan berkurangnya atau dengan diambilnya pahala yang dia miliki. Di satu sisi ketika pahalanya sudah habis, lalu bagaimana caranya? Sementara dia masih berhutang kepada para korbannya, maka dosa-dosa para korbannya akan dilimpahkan, ya, akan dilimpahkan di atas pundaknya. Itulah yang kemudian disebut dengan al-muflis. Di antara umat Islam ini ada yang dikatakan sebagai orang yang bangkrut, orang yang failid, ya, orang yang failid, orang yang bangkrut karena habis pahalanya sekaligus dosanya semakin bertambah banyak. Modalnya habis, ya, kerugiannya semakin menumpuk, ya. Pahalanya habis, dosanya bukan malah berkurang tapi justru semakin bertambah banyak. Itu disebut muflis, orang yang bangkrut, failid, ya. Itu di dunia, ya. Di akhirat, di dunia ini ya mungkin bangkrut selesai, tapi di akhirat kalau bangkrut luar biasa, kerugian sangat luar biasa. Kemudian Allah mengatakan, kullukum dhalun illa man hadaytuhu. Kalian semua itu berada dalam kesesatan, kalian semua sesat. Ya, ini yang mengatakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, kita mendapat hidayah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala atau kehendak diri kita? Jawabannya jelas, kita mendapat hidayah menjadi seorang muslim atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan hidayah merupakan anugerah yang teragung. Menjadi seorang muslim merupakan suatu pemberian yang sangat besar. Ya, kita terlahir menjadi seorang muslim tanpa pernah kita mohon kepada Allah agar kita suatu saat terlahir sebagai seorang muslim dari orang tua muslim. Tapi Allah berikan hidayah tersebut. Ya, ahdikum, aku berikan kepada kamu hidayah, maka mohonlah hidayah kepadaku. Pertanyaannya, apakah orang yang sudah mendapatkan hidayah tidak perlu untuk memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah justru sangat perlu, bahkan kita harus lebih perlu lagi untuk mohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Dalilnya adalah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah di ayat yang keempat, ihdinas siratal mustaqim, ayat yang ke-6, ya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjuki, kita mohon kepada Allah 17 kali minimal kalau kita enggak sholat sunnah, ya, qabliyah ataupun ba'diyah, sholat sunnah yang lainnya. Kita cuma sholat fardu saja,
minimal 17 kali sehari semalam kita membaca ayat ini. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, karena dalam mazhab Syafi'i wajib bagi makmum sholat subuh, maghrib dan isya untuk membaca Al-Fatihah. Bila tidak, maka sholatnya kada sah. Dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbali tidak wajib dalam sholat subuh atau sholat jahriyah, di mana imam baca dengan suara atau dengan bacaan nyaring. Tidak wajib. Demikian pula dalam mazhab Maliki. Nah, artinya apa? Artinya kita diajarkan oleh Allah bahwa memohon hidayah itu adalah sesuatu yang setiap saat kita perlukan hidayah tersebut. Ya. Kemudian di dalam hadis Nabi, beliau mengajarkan suatu doa kepada kita, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya Allah, yang Maha membolak-balikkan hati, ya, kuatkanlah hati kami agar senantiasa di atas agamamu. Ternyata banyak orang yang kemudian, ya, imannya bergeser, ya, mengganti imannya dengan yang lain. Banyak orang itu terpedaya, ya. Banyak kemudian orang itu tertipu, silau dengan kehidupan dunia, sehingga dia rela mengganti iman Islamnya dengan kekufuran. Auzubillah min dzalik. Oleh sebab itu, setiap muslim bertanggung jawab untuk merawat, memelihara, menjaga iman Islamnya. Sehingga Allah ajarkan, ya, minimal membaca surah Al-Fatihah, ihdinas shiratal mustaqim, dan juga membaca doa Rasulullah SAW tadi, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya. Jadi sangat penting sekali hidayah itu. Kemudian Allah SWT berfirman, kullukum ja'in illa man at'amtuhu. Setiap kalian itu lapar. Maksudnya apa? Manusia tidak menemukan makanan kecuali dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita berada dalam perut ibu kita masih berada dalam janin ibu kita. Siapa yang memberikan kita rezeki? Allah Subhanahu wa taala melalui perantara ibu kita. Ya, jadi sesuatu yang sangat luar biasa ini. Yang mungkin kalau kita berpikir, insya Allah bisa menambah iman kita. Memikirkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Menjamin rezeki saat kita masih berada dalam janin ibu kita. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjamin rezeki setiap manusia, tidak perlu kita khawatirkan, tidak perlu menjadi kekhawatiran. Ya. Ada satu ungkapan yang sangat baik, sangat bagus sekali. La tahmil hamad dunya fa innaha lillah, wa la tahmil hamar rizqi fa innahu biyadillah minallah, wa la tahmil hammal mustaqbal fa innahu biyadillah. Jangan, ya, bebani pikiranmu dengan dunia ini, karena dunia ini adalah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bebani pikiranmu dengan masalah rezeki, karena rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan bebani dirimu dengan masa depan, karena masa depan itu ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu banyak habis sibuk pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang sudah pasti, hal-hal yang ada di dalam jaminan Allah, genggaman Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak pernah memikirkan, apalagi menyibukkan diri kita untuk sesuatu yang sudah sangat pasti, atau untuk sesuatu yang belum pasti, gitu maksudnya. Apa yang belum pasti yang mesti kita pikirkan, mesti kita menyibukkan diri kita untuk selalu berpikir. Yang tidak pasti itu adalah apakah Allah ridha dengan kita ataupun tidak. Apakah kita selamat kelak di akhirat ataupun tidak. Itu sesuatu yang tidak pasti. Tetapi kita justru banyak menyibukkan diri dengan sesuatu yang sudah pasti, sudah terjamin. Sehingga, ya, habis tenaga, habis tua umur kita untuk dunia, untuk semuanya. Ternyata tinggal sedikit lagi kesempatan kita untuk memperbaiki diri, ya. Untung masih sadar, kalau enggak bagaimana. Oleh karena itu,
ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun." Jadi Allah ciptakan kita ini untuk ibadah. Karena Allah menciptakan kita untuk ibadah, mustahil Allah membiarkan manusia hidup tanpa rezeki, tanpa makan, tanpa pakaian, tanpa tinggal. Ya, mustahil Allah perintahkan kita dengan suatu perintah ibadah tapi tidak dibekali dengan fasilitas dan sarana pendukung. Maka Allah, innallaha razzaq. Allah dalam ayat selanjutnya itu ar-razzaq, yang memberikan rezeki. Maka bagaimana orang beriman itu dengan rezeki yang Allah berikan semakin mampu menambah, meningkatkan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin mampu memahami hakikat dan tujuan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kebalik, manusia yang kemudian semakin banyak menyibukkan waktunya untuk sesuatu yang sudah sangat pasti dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya menjadi hamba bagi harta benda, hamba bagi kekuasaan, hamba bagi sesuatu yang menjadi ambisinya, menjadi cita-citanya. Dan itu pun belum tentu, karena Rasul mengatakan semakin kau mengejar dunia, akhirat semakin jauh dan dunia semakin menjauh. Jadi akhirat semakin menjauh, dunia pun semakin menjauh. Dan tidaklah dunia itu datang kecuali dengan sedikit sekali, kecuali dengan sangat sedikit sekali. Sehingga jamaah yang Allah muliakan, sebutkan dalam ungkapan, ihmil hamman wahidan, tapi bebanilah pikiranmu dengan satu saja, yaitu kaifa turdillah, bagaimana engkau bisa meraih ridha Allah. Li'annaka, karena kalau Allah sudah ridha, radiya anka, pertama Allah ridha kepada kita. Kalau Allah sudah ridha dengan kita, maka akfaka, Allah akan mencukupi kebutuhanmu. Wa aghnaka, dan akan membuat kita merasa tercukupi, merasa kaya. Karena memang kekayaan itu secara materi tidak bisa memuaskan manusia. Dan belum pernah memang ada cerita dalam kehidupan dunia manusia itu merasa cukup dengan materi. Belum pernah. Atau merasa cukup dengan kekuasaan. Belum pernah. Ya, yang ada dia nggak berkuasa lagi. Bukan tidak berkuasa lagi. Keinginannya untuk berkuasa sudah tidak mungkin lagi. Kalau dikatakan mau berkuasa, tapi keinginan untuk berkuasa sudah tidak lagi kuat untuk menopang impiannya tersebut, sehingga dia berhenti pensiun. Maka belum pernah ada cerita manusia itu kemudian sudah puas dengan ini. Nah, jadi jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka kalau Allah sudah ridha, selesai. Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan seluruh urusan manusia. Nah, kemudian disebutkan, kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaghsuni uksikum. Setiap kita telanjang, terlahir ke dunia ini tanpa membawa sesuatu. Manusia kemudian saling berperang satu sama lain karena memperebutkan sesuatu. Kita pun akan keluar meninggalkan dunia ini tanpa sesuatu. Dan kelak kita di hari kiamat akan dihisab. Segala sesuatu yang pernah kita lakukan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan, di dunia yang sangat singkat ini, kalau disia-siakan oleh manusia, bayangkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya itu bahwa yang halal saya itu dihisab. Yang halal dihisab. Lalu bagaimana yang kemudian yang tidak halal? Setiap yang halal yang pernah mampir singgah dalam kehidupan kita akan dihisab di hari kiamat nanti, berupa ucapan, berupa perbuatan, harta benda, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah kita semua terpelihara dengan rahmat Allah dari membelanjakan sesuatu berupa harta untuk sesuatu yang diharamkan. Allah jaga kita, alhamdulillah, tidak lepas daripada rahmat Allah. Itu pun akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lalu bagaimana kalau misalkan manusia membelanjakan untuk perkara-perkara yang diharamkan? Kemudian Allah menyatakan kalian seluruhnya senantiasa berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari. Artinya manusia itu ya tidak luput daripada dosa dan salah. Ya. Dalam hadis Nabi SAW sabda, kullu bani Adam khata', bahwa seluruh anak Adam itu salah. Ya, setiap kita ini salah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada manusia sehingga kesalahan itu bisa ditebus dengan ampunan. Bisa ditebus dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan fastaghfiruni, maka mohonlah ampunan kepadaku. Kita butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cita-cita yang paling kita harapkan ya adalah bagaimana meraih ampunan Allah. Bahkan Allah kemudian menjadikan ampunan Allah itu sebagai sesuatu yang prioritas yang kita utamakan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kejarlah ampunan dari Tuhanmu. Jadi Allah perintahkan kita itu untuk mengejar ampunan. Untuk perkara dunia justru ya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita tentang bahaya dunia. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan dalam kehidupan dunia ini membuat kalian lalai mempersiapkan bekal sehingga kalian masuk ke dalam kubur. Ya, Allah ingatkan kita dengan bahaya dunia ini. Innamal hayatud dunya la'ibun. Kehidupan dunia ini hanyalah sebatas permainan. Tetapi untuk akhirat Allah justru memotivasi kita semuanya. Wasari'u ila maghfirah. Kejarlah ampunan Rabb. Kenapa? Begitu pentingnya ampunan bagi kita di hari kiamat. Karena kalau Allah mengampuni dosa-dosa kita di hari kiamat, berarti kita telah disucikan dari dosa. Nah, kalau kita sudah disucikan oleh Allah dari dosa-dosa kita, berarti Allah mencurahkan rahmat-Nya. Ya. Yang mensucikan kita ini adalah bukan diri kita sendiri, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mensucikan diri kita. Sehingga kita terpelihara daripada berbuat dosa, maksiat. Demikian pula dengan amal soleh yang mampu kita kerjakan, bukan semata-mata kemampuan kita, tapi betul-betul atas izin Allah Subhanahu wa taala, taufik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala kemudian untuk mencabut rahmat Allah berupa kekuatan kita, berupa kesempatan kita, dan lagi punya kesempatan dan kekuatan untuk beramal soleh, karena Allah Subhanahu wa taala mencabut kekuatan itu. Tidak sulit. Sehingga Allah ingatkan kepada kita, fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu merasa suci. Kemudian Allah mengatakan, ya, kalian tidak akan pernah bisa menimbulkan mudarat bagi Allah atau memberikan manfaat kepada Allah. Ya, jadi bagaimanapun manusia itu kufur kepada Allah, ya, bagaimana manusia itu melecehkan Allah, walaupun kita sebagai umat Islam di Indonesia secara khusus wajib untuk membela dalam tanda petik, itu bukan membela dalam artian bela Allah, enggak. Tetap manusia itu akan ada sepanjang dunia ini yang mencela Allah, yang menghina Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu penghinaan dari Allah, penghinaan kepada Allah. Syirik itu adalah bentuk penghinaan manusia yang terbesar kepada Allah, karena manusia yang syirik itu menganggap ada selain Dia yang mampu memberikan sesuatu, yang mampu memberikan manfaat atau menolak bala, dan Allah cemburu gitu. Bagaimana perasaan kita, ya, misalnya kita minta dia jadi setia, ternyata dia mencari yang lain, pasti kita marah. Allah marahnya di situ maksiat. Allah itu kata Rasulullah lebih cemburu daripada cemburunya kalian. Bagaimana cemburunya Allah? Ketika manusia berbuat maksiat. Nah, itu cemburu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingin kita itu jatuh ke dalam maksiat. Ya. Itu sebenarnya adalah bentuk penghinaan, syirik, ya. Bentuk penghinaan yang terbesar. Bahkan dosa terbesar, sabda Rasulullah SAW ketika
ketika ditanya dosa yang paling besar, anta ja'alallahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa terbesar adalah berbuat syirik, menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita menandingkan antara kekuatan Allah dengan makhluk. Kalau Allah bisa, ini pun bisa. Dan itu sangat Allah murkai, sehingga Allah sangat tidak mengampuninya. Kalau orang itu meninggal dengan membawa dosa itu, tidak akan diampuni dan pasti termaktub dalam Al-Qur'anul Karim. Sehingga yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita tugasnya adalah untuk membela Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Isa pun seperti itu. Wa qala Isa, ketika Isa berkata, man ansari ila Allah, siapa yang akan menjadi penolongku kepada Allah? Qala hawari nahnu ansarullah. Orang-orang Hawari itu adalah penolong Nabi Isa, mengatakan nahnu ansarullah, kami para penolong Allah. Maksudnya bukan berarti memberikan manfaat kepada Allah, enggak. Tetapi mensucikan, jangan sampai kemudian manusia itu dibiarkan berbuat penghinaan atau menistakan Al-Quran seperti yang pernah terjadi di Jakarta, kasus Ahok. Wajib kita. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, misalnya para bazar bilang, ngapain bela Allah? Allah nggak akan ternodai. Memang betul, Allah tidak akan ternodai. Tidak ada manusia yang bisa menimbulkan mudarat. Tetapi Allah mewajibkan kepada kita untuk membela Allah, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, kalau kamu menolong Allah, maka Allah menolong kamu. Jadi yang menolong agama Allah. Agama Allah termasuk yang menjaga prinsip-prinsip yang disucikan. Al-Quran, Nabi, kemudian agama ini, kemudian ibadah. Al-Quran sekarang dihinakan. Kemudian dikatakan sholat, sholat dengan segala macam cara yang jauh. Kemudian dikatakan kita belum wajib sholat karena fase Mekah. Fase Mekah luar biasa. Ini bentuk penghinaan dan kita tidak boleh berdiam diri. Kenapa? Karena Allah janjikan kepada kita, in tansurullah yansurkum. Kalau kita bergerak menolong agama Allah, maka Allah pun tidak akan tinggal diam. Pasti kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita meninggalkan kewajiban untuk menolong agama Allah, maka kata Allah dalam surah An-Nisa, Allah ganti kita dengan satu generasi yang mereka cinta kepada Allah dan Allah pun cinta kepada mereka. Kita ini akan diganti dengan generasi yang mempunyai militansi, keberanian, tanggung jawab yang lebih besar untuk menolong agama Allah daripada kita. Kapan? Ketika kita meninggalkan kewajiban untuk menolong agama Allah, menjaga kesucian agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, manusia itu apabila bertakwa, seluruh mereka itu tidak akan menambah kemuliaan Allah, dan apabila mereka seluruhnya bermaksiat kepada Allah, tidak akan mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketakwaan kembali kepada manusia itu sendiri, kebaikannya akan kembali kepada mereka yang melakukannya, dan kemaksiatan, keburukannya akan kembali kepada pelakunya sendiri. Jadi manusia bertakwa kan berarti Allah mengambil manfaat dari ketakwaan manusia. Manusia bermaksiat bukan berarti menodai Allah, ataupun mengurangi kehormatan atau kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh manusia bermaksiat, Allah tetap mulia. Seluruh manusia bertakwa, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bertambah kemuliaannya. Karena Allah itu As-Samad. As-Samad itu tidak bergantung. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bergantung kepada manusia, tapi justru manusia itulah bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila manusia itu diberikan seluruh pemberiannya, bahkan jin diberikan sesuai dengan permohonan mereka seluruhnya, itu tidak akan mengurangi sedikit pun kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah ingatkan kepada kita bahwa
Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan sesuai dengan amalan. Yang baik akan dibalas dengan kebaikan, yang buruk akan dibalas dengan keburukan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah melupakan kebaikan yang kita lakukan. Jadi disebutkan dalam satu ungkapan, la yansallahu khairan qaddamtahu. Ya. Allah tidak akan pernah melupakan kebaikan yang pernah engkau lakukan. Berbuatlah baik dalam satu ungkapan tersebut, meskipun engkau tidak menjumpai balasan atas kebaikan yang kau lakukan pada orang lain. Ya. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak menginginkan daripada kalian itu balasan atas kebaikan kami dan ucapan terima kasih. Ya, karena memang orang beriman itu senantiasa hidupnya untuk berbuat kebaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apa yang kita kaji pada malam hari ini membawa manfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akhir dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.